Dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Fisik ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Perkembangan Fisik Anak, Problem dan Penanganannya. Ada pepatah bahasa Latin menyatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maka tubuh yang sehat sangat diperlukan agar jiwa kita juga sehat. Kemudian perkembangan fisik akan mempengaruhi perkembangan yang lain. Di antaranya perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Jadi perkembangan fisik kita kalau bagus, maka perkembangan yang lain pun itu akan juga ikut bagus. Begitu pun juga sebaliknya. Selain orang tua, ternyata seorang guru pun perlu mengetahui perkembangan fisik para siswanya, terutama bagi guru TK, SD, maupun SMP. Jadi apabila guru bisa mengetahui perkembangan fisik anak didiknya, maka dia akan bisa mendesain sebuah pembelajaran yang asik, yang tidak membosankan, sehingga tujuan pembelajaran itu pun akan tercapai. Maka dalam makalah saya akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, dan tahap-tahap perkembangan serta problem apa yang terjadi di dalam pembelajaran di dalam anak itu dan juga penanganannya. Pengertian perkembangan fisik. Menurut buku yang saya baca, yaitu bukunya Harlock, itu menjelaskan bahwa perkembangan fisik itu bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Jadi perkembangan fisik ini juga akan mempengaruhi perkembangan motorik, di mana perkembangan motorik itu adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, untuk saraf, dan otot urat saraf, dan otot yang berkoordinasi. Next. Kemudian aspek dalam perkembangan fisik. Hughlin dan Thompson menyebutkan bahwa di dalam aspek ada 4 aspek yang mempengaruhi perkembangan fisik. Di antaranya adalah sistem saraf. Sistem saraf sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Apabila sarafnya terganggu, maka kecerdasan anak itu pun akan terganggu juga, tidak maksimal. Yang kedua, otot-otot. Otot-otot mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan. Kemampuan apa? Yaitu kemampuan motorik. Yang itu tadi yang saya sebutkan akan mempengaruhi kemampuan motorik halus dan kasar. Contoh, pada anak usia yang 1 tahun dia sudah mulai berjalan. Tetapi ada anak yang usia 1 tahun belum mulai berjalan, sudah mulai mendorong. Tetapi ada anak yang cenderung lemes seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelenjar endokrin. Kelenjar ini adalah kelenjar yang memunculkan pola-pola tingkah laku baru, seperti usia remaja misalkan,
dia sudah bisa mulai senang ke lawan jenis. Tapi kalau usia anak-anak apa? Usia anak-anak dia sudah mulai muncul rasa kesukaan, dia ingin suka bermain ini, dia tidak menyukai sesuatu ini, maka itu adalah kelenjar endokrin yang berperan. Kemudian yang selanjutnya, struktur fisik atau tubuh, yaitu yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Jadi berat anak, tinggi anak itu sesuai dengan grafik pertumbuhan anak. Selain mengerti perkembangan fisik, maka sebagai seorang guru kita juga harus mengetahui bagaimana sih karakteristik anak usia sekolah dasar itu. Yang pertama adalah masa anak-anak adalah masa bermain. Maka di dalam menyampaikan pembelajaran kita harus mengerti bahwa anak itu, anak usia sekolah dasar kelas 1 sampai 3 itu masih cukup kental sekali dengan zona bermain, sehingga model pembelajaran itu lebih dikonsep dalam permainan, dalam mengajarkannya itu melalui metode ya bermain seperti itu. Yang kedua, memiliki aktivitas gerak yang tinggi. Jadi jangan heran kalau anak-anak SD apalagi kelas 1 itu selalu bergerak, dia tidak bisa tenang, tidak bisa diam seperti orang dewasa seperti kita ini. Jadi mungkin 30 menit itu sudah bagus, dia mau diam, mau duduk. Ketika kita menjelaskan ada yang toleh kanan, ada yang toleh kiri, ada yang ngambil pensilnya temannya, memang sifat karakteristiknya itu masih seperti itu. Yang ketiga, anak usia SD senang beraktivitas kelompok dengan teman sebayanya atau seusianya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa anak-anak di usia itu suka bermain dengan temannya, dengan teman sebayanya. Jadi kurang suka bermain dengan anak yang lebih kecil atau di atasnya. Kemudian anak usia SD juga suka praktek langsung. Jadi kalau kita jelaskan teori panjang lebar, dia tidak akan cepat paham. Tetapi kalau langsung kita praktekkan, maka dia akan lebih bisa mengikuti atau menerima pelajaran itu. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan fisik anak. Tahap-tahap perkembangan fisik anak itu dimulai sebenarnya dari kandungan, kemudian anak itu lahir, usia 0 sampai 2 tahun itu disebut masa bayi atau masa bayi batita, bayi bawah 3 tahun. Kemudian anak akan berkembang menjadi masa awal balita, bayi 5 tahun, masa awal anak atau bayi 5 tahun, bawah 5 tahun, usianya 3 sampai 5 tahun. Kemudian mengalami perkembangan lagi menjadi masa pertengahan anak dan masa akhir anak. Next. Perkembangan fisik awal masa kanak-kanak dan masa akhir kanak-kanak. Meliputi apa saja? Yaitu meliputi postur tubuh. Pertumbuhan bervariatif, yaitu postur tubuh akan berbeda. Pada masa akhir anak-anak akan lebih banyak variasi. Akan banyak variasi postur tubuh. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang berotot. Apabila kita lihat di masa bayi itu kebanyakan anak kalau nggak gemuk ya kurus. Tetapi kalau sudah masuk di fase akhir anak-anak ini maka otot-otot sudah mulai terbentuk. Jadi ada yang berotot, ada yang kurus, ada yang gemuk. Selanjutnya tinggi badan. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Masa usia anak awal. Kemudian masa usia anak akhir pertambahan tinggi badan 2 sampai 3 inci. Yang ketiga berat badan. Pertambahan berat badan setiap tahun anak itu anak perempuan 5 pon dan anak laki-laki 49 pon. Maaf, anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan anak laki-laki 49 pon. Pada masa akhir berat badan akan bervariasi seperti yang saya katakan. Nanti ketika anak sudah memasuki masa akhir anak-anak, dia akan lebih memperhatikan postur tubuhnya. Kadang kalau sudah merasa kegemukan, kenapa aku kok lebih gemuk ya? Kenapa aku kok badanku lebih gemuk? Dia akan mengerti dirinya sendiri,
dan akan bisa memposisikan, mengontrol makanannya sendiri. Yang selanjutnya adalah lemak. Masa awal terdapat tiga postur tubuh, di mana ada anak yang bertubuh besar, bertubuh gemuk, itu kandungan lemak dalam tubuhnya lebih banyak. Yang berotot, lemak dan ototnya seimbang. Kemudian yang kurus cenderung lebih sedikit kandungan lemak di dalam tubuhnya. Selanjutnya tulang dan otot. Awal akhir masa anak, tulang dan otot lebih kuat, berat badan bertambah walaupun kelihatan kurus. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa anak itu kurus, beratnya pasti sedikit, tidak. Tetapi berat perkembangan tulang dan otot itu bisa mempengaruhi berat badannya. Kadang anak kurus beratnya banyak juga, karena timbangannya lemak tapi ototnya dan tulangnya itu lebih kuat. Gigi. Di masa anak-anak ini maka muncul gigi baru. Jadi gigi bayi itu sudah mulai tanggal, sudah mulai lepas dan digantikan oleh 20 gigi tetap. Perbandingan bagian tubuh masa awal anak-anak tadi, masa awal 2 tahun, mulai 2 tahun itu perutnya masih belum rata. Tetapi sudah mengalami perkembangan, maka perut sudah mulai kurus, kaki-kaki sudah mulai membesar, otot-otot sudah mulai kuat. Jadi bisa kita simpulkan kalau dulu wajahnya baby face, sekarang wajahnya sudah mengalami perubahan agak lonjong.
problem perkembangan fisik anak. Ada beberapa problem dalam perkembangan fisik anak. Tentunya banyak sekali problem yang dialami dalam masa perkembangan fisik anak, tetapi di sini saya sebutkan hanya beberapa saja. Di antaranya adalah perkembangan motorik yang tadi sudah dijelaskan. Apabila anak mengalami gangguan di salah satu perkembangan atau dua-duanya perkembangan motoriknya terganggu, maka dia akan terhambat proses perkembangannya. Contoh, pada anak usia TK itu dia sudah bisa menggunting misalkan, tapi kok belum bisa menggunting, maka bisa diindikasikan bahwa dia mengalami penghambatan di motorik halusnya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah penglihatan. Masalah penglihatan ini bisa menghambat perkembangan anak juga. Misalkan pada anak tidak bisa melihat jarak jauh, tidak bisa menguraikan benda-benda yang dilihat dari beberapa aspek, warna, tidak bisa membedakan warna, tidak bisa membedakan bentuk, maka harus kita teliti dulu apakah anak ini mengalami perkembangan di hambatan di penglihatan. Kemudian yang ketiga adalah masalah pendengaran. Masalah pendengaran, biasanya anak itu ada kalanya ketika dipanggil itu tidak mendengarkan atau memang ada masalah pendengaran, maka harus diketahui. Sudah dipanggil namanya berkali-kali, dia tidak mendengarkan, apakah memang tidak mendengarkan atau dia ada masalah di pendengarannya. Itu kadang dianggap sepele oleh orang tua, padahal itu merupakan masalah. Selanjutnya adalah bahasa. Masalah bahasa itu berkaitan dengan masalah berbicara pada anak, yaitu diawali dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Pada anak usia masa awal kanak-kanak itu kadang ada anak yang mengalami hambatan bahasa, kok nggak bisa ngomong-ngomong ya, kok lama ngomongnya, kok anak saya tidak bisa. Kadang kita ngomongnya bahasa Madura, kadang orang tua berbahasa Jawa, jadi anak sulit untuk merekam di dalam otaknya, menirukan, akhirnya dia akan mengalami masalah bahasa. Maka sebaiknya kalau memiliki anak yang masih dalam balita atau masa anak awal, itu menggunakan bahasa Indonesia, jadi dia akan mudah menirukan. Selanjutnya adalah obesitas. Obesitas ini adalah anak mengalami tubuh yang sangat gemuk, tumpukan lemaknya yang berlebih. Apabila masa obesitas ini dibiarkan, maka dia akan mengalami diabetes, terganggu jantungnya. Di dalam jangka panjang, ini sangat buruk bagi perkembangannya, karena pola makan yang salah akan terus berlangsung selama hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah kurus. Nah, problem kurus ini bisa dijadikan masalah, karena kalau anak kurus itu bisa nanti diindikasikan anak kurang gizi. Akhirnya kalau kita diindikasikan anak kurang gizi, maka perkembangannya juga akan terhambat. Apakah gizinya belum terpenuhi semuanya, atau dia ada masalah makan, atau bagaimana? Dari beberapa masalah tersebut, kita akan kita akan menangani masalah yang ada itu. Bagaimana cara penanganan masalah tersebut? Penanganan masalah pada anak dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi kasus. Sebagai seorang guru, contohnya apabila di kelas itu ada anak-anak yang memiliki kasus, anak-anak yang memiliki masalah, bukan masalah kasus berkaitan dengan kognitif atau tingkah laku, tapi masalah fisik. Contohnya, anak-anak ini kok sulitnya menerima pelajaran, maka kita harus mengidentifikasi kasus itu. Bagaimana? Kasus apa yang ada ya? Anak-anak yang memiliki kasus itu ada berapa? Maka kita identifikasi. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Setelah kita mengidentifikasi kasus itu, kita kan mengelompokkan anak tersebut. Anak-anak ini mengalami kayaknya
ada masalah pada anak ini, maka kita identifikasi masalahnya. Masalahnya apa ya anak ini? Oh iya, dia ada masalah penglihatan, dia ada masalah pendengaran. Maka langkah yang selanjutnya kita lakukan diagnosis, merupakan langkah mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. Pendengaran, dia kurang mendengar, nilainya selalu jelek. Kenapa? Oh, masalahnya ada di pendengaran. Setelah mendiagnosis dia ada masalah penglihatan, misalkan anak-anak itu nggak bisa melihat jauh, ternyata orang tuanya nggak tahu. Maka setelah itu kita prognosis. Prognosis merupakan langkah-langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Misalkan anak mengalami gangguan pada penglihatan, maka posisi duduknya harus kita sesuaikan di depan. Misalkan kita taruh di depan, anak yang rame terus ngomong terus kita taruh di depan sebagai masalah, penanganan masalah yang ada di kelas. Setelah kita treatment, setelah kita prognosis, maka akan ada treatment, yaitu merupakan upaya pemberian bantuan. Nah, di treatment maka dilihat dulu bantuannya itu berupa dia ditaruh di depan tadi mengalami perkembangan apa enggak, prestasinya seperti apa. Kalau di awalnya setelah ditaruh, ketika duduknya di belakang, dia mendapatkan nilai yang jelek karena dia tidak bisa melihat dengan jelas pelajaran yang ditulis di depan. Setelah ditaruh di depan kok nilainya bagus, maka kita taruh di depan mengalami perubahan, maka treatment itu pun dikatakan berhasil. Apabila tidak, maka akan ada tindak lanjut.